Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah poligami dan nikah siri. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Oke, Anda masih di dua sisi. Nah, ini nih, sudah semakin memuncak nih ya pembahasan kita. Saya ingin menyinggung Mas Ahmad Nurholis terlebih dahulu. Boleh. Mas Ahmad, kalau tadi kita dengar silang pendapat bicara soal tafsir dari Mbak Ratna dan juga Pak Kiai, ada data, ada kekerasan dalam rumah tangga imbas dari poligami seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau bicara soal rukun, ya itu sudah terpenuhi kalau dari segi syariat Jadi Islam. sah-sah saja. Jadi sah-sah saja. Anda melihatnya kalau gitu, bukankah Islam itu juga harus melengkapi kan untuk berkeadilan, bertanggung jawab tanpa harus ada yang dikorbankan begitu Mas Ahmad? Betul, karena itu penting untuk memperhatikan bahwa praktek poligami itu tidak sekedar ini Memenuhi rukun membela- saja sebagaimana tadi ya memenuhi rukun atau bahkan hanya membela kepentingan laki-laki gitu ya. Tetapi juga harus memperhatikan bagaimana dari sudut pandang perempuan dan juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut begitu. Oke. Karena kita juga harus mengingat juga tujuan pernikahan yang utama itu apa? Sih? Meraih kebahagiaan. Sakinah kalau dalam Islam ya. Nah, sakinah itu dari kata maskan artinya tentram atau tenang. Jadi bayangkan misalnya dalam sebuah perkawinan kemudian ada intrik melakukan poligami, pasti itu akan mengganggu dari kebahagiaan tersebut. Artinya begitu. sakinah pun sudah tidak terwujud di situ. Iya, karena sakinah itu bisa mewujud kalau didasari dengan apa? Mawaddah warahmah itu. Nah, mawaddah itu tidak sekedar mahabbah artinya, tetapi juga kerelaan, kesediaan untuk bisa saling menerima baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing begitu. Karena Ya, itu jadi kayak pernikahan tadi ya, poligami lah kalau misalnya kita sebut tuh, mereka tuh harus benar-benar adil ya. Dalam Islam sekalipun tuh bilang kalau misalnya menikah itu kan maksimal 4 ya. Ya, jadi yang laki-lakinya 1, perempuannya 4. Nah, kalau misalnya nggak mampu melakukannya, itu jangan melakukannya. Jadi cukup dengan 1 aja gitu. Jadi udah dikasih pilihan nih, boleh melakukannya, tapi kalaupun mau melakukannya harus adil gitu. Kalau nggak bisa adil maka cukup 1 gitu ya. Jadi harus adilnya di situ. Kalau misalnya nggak bisa adil ya jangan melakukannya. poligami karena istrinya tuh ada kekurangan, nggak bisa melahirkan dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa dijadikan alasan untuk serta-merta melakukan poligami. Nah, itu maksudnya Mas. Gitu. Ya, Oke. justifikasinya nggak bisa Sebentar, gitu. yang ingin saya soroti dalam undang-undang ini kita berbicara soal nikah siri, poligami, kemudian ada perzinahan dan kumpul kebo di situ. Ya. Yang perlu disoroti, perzinahan ini hukumannya 1 tahun. Ya. Kemudian kumpul kebo hukumannya 6 bulan. Tapi ketika kita berbicara poligami dan nikah siri, hukumannya 6 tahun. Menurut Anda seperti apa? Nah, untuk nikah siri saya sebetulnya ini ya tidak setuju juga kalau dipidanakan gitu. Karena praktik di lapangan Pindah nih kanan banyak orang melakukan nikah siri enggak. Kan begini ya, konteksnya adalah saya juga punya pengalaman lapangan gitu. Banyak mereka yang kenapa bukan berarti tidak mau mencatatkan. Ya. Mereka mau tetapi ditolak oleh negara. Misalnya lah dalam praktik pernikahan beda agama. Mereka dari sudut pandang pernikahan Islam hanya melakukan nikah siri, tidak dicatatkan langsung di KUA. Tapi itu bukan kemauan mereka, ketidakmauan KUA tidak mau mencatatnya begitu. Nah, alternatif lain mereka mencatatkan di luar negeri, misalnya itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga masyarakat kita ini yang tidak mampu untuk membayar administrasi di KUA. Itu ya, Karena itu administrasi. mereka, apalagi bagi pasangan yang sudah pacaran lama gitu ya, tidak segera menikah, ada kekhawatiran untuk terjerumus dalam perzinahan. Maka pernikahan siri itu sangat mungkin bisa dilakukan. Jadi sebuah solusi begitu ya? Tapi lagi-lagi tidak sekedar nikah yang penting supaya sah, enggak juga. Harus difikirkan. Mereka ini juga punya niat untuk mencatatkan. Karena saya setuju bahwa pencatatan itu tidak kalah pentingnya. Karena itu untuk melindungi hak baik si laki-laki, suami, istri dan juga anak-anak yang kelak akan dilahirkan. Ya, Gitu ya. Jadi kayaknya bakal ngatur ke hukumnya atau legalitas dari pernikahan tersebut. Jadi kalau misalnya nikah nanti kan punya anak tuh, anaknya ini kan urus dokumen. Nah, dokumen tuh bakal penting karena nanti ada kartu keluarga, akta kelahiran, kartu pernikahan dan sebagainya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan hukum di Indonesia kalau misalnya nggak diatur dengan baik, kita nggak mau ngurus, itu bakal kesulitan kita. Misalnya kita mau nyari kerja, kita mau ngurus apa? Pengobatan, ngurus pendidikan dan sebagainya, itu kalau misalnya nggak diatur kita bakal kesulitan di sana. Karena kalau kita mau daftar atau apapun kan pasti butuh dokumen tadi
gitu ya. Jadi beberapa dokumen yang penting itu harus diurus, jangan sampai kita abaikan. Sebetulnya setuju saya dengan MUI bahwa urus saja secara perdata, dorong dong warga-warga yang misalnya nikah siri. Jadi tidak perlu dipidana ya? Iya, kemudian dicatatkan, Gimana bukan menurut terus Anda? dipidana, begitu kan? Iya, kalau pernikahan siri menurut saya tidak perlu dipidana kecuali dia nikah siri itu karena gini. Kan selama ini pengertian nikah siri dalam hukum positif itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan kan begitu. Tapi dalam sudut pandang agama itu adalah misalnya lah kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, Hanafi adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah. Misalnya tidak ada 2 orang saksi gitu ya. Lalu imam yang lain mengatakan pernikahan siri itu adalah pernikahan yang dirahasiakan. Nah itu biasanya terjadi pada praktik pernikahan poligami. Jadi pernikahan yang pertama dilakukan terang-terangan gitu ya. Pernikahan yang kedua Diam-diam. dia harus melakukan secara siri karena tidak mau diketahui oleh publik. Nah ini yang menurut saya bisa dipidanakan Oke, gitu ya. Tapi Mas Mustafa deh, gitu. komentar dong Mas Mustafa. Ini artinya kan harus disempurnakan, kan begitu Mas Mustafa? Ya namanya kehidupan itu yang pasti berkembang itu perubahan itu. Maka harus ada penyempurnaan. Ini di dunia ya. Ya. Jadi harus ada penyempurnaan. Selama dia tidak kemudian melawan syariat agama. Iya. Boleh-boleh saja. Maka Ya. kita itu ada istilah berkemajuan. Enggak berkemunduran. Karena apa ya? Islam ini memang terus Ya. ada kemajuan Betul. selama tidak bertentangan dengan agama. Berkemajuan tapi kan harus juga melindungi semua umat kan begitu. Iya, iya. Saya kira tidak cocok ya kalau kemudian kita mengeluarkan narasi nikah siri atau poligami itu mengkriminalisasi. Saya nggak setuju itu. Ini kan ranah agama ya, ranah syariat dibolehkan. Kalau kemudian dikaitkan dengan kriminalisasi, itu kok kayak densus, kayak apa itu pencuri. Bukan kriminalisasi ya? Syariah itu juga harus berkembang ya, kan ada apa sih dalam usul fikih ya yang saya juga belajar ya, itu bisa berkembang, maqasid syariahnya juga berkembang gitu. Kita harus lebih peradaban tuh harus lebih maju, harus lebih manusiawi. Tapi gini loh, nikah siri kalau dia tidak terikat perkawinan, saya kira bisa mempertimbangkan ya, dan pengadilan itu harus mempertimbangkan Kalau berbagai tidak terikat ya. salah satunya perkawinan. Oke. Masalahnya ini kan nikah siri berkali-kali, sementara Iya. ada istri yang Nah, benar-benar sah yang Oke, diabaikan diabaikan. hak-haknya, Oke. apa namanya didiskriminasi. Di situ loh yang penyempurnaan yang itu. saya maksud gitu Jadi Mas kalau Mustafa. bagi kami Komnas Perempuan ya, kita lembaga anti kekerasan terhadap perempuan, itu poligami sendiri itu adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Poligami sendiri, apalagi poligami ilegal melalui nikah-nikah siri tersebut. Oke. Poligami, Silakan, Mas. dan saya mengingatkan, kita tuh sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Baik, Bu perempuan, Ratna. termasuk berdasarkan status perkawinan. Oke. Jadi Komentar perlu Anda. dipertimbangkan Komentar Anda lah Mungkin yang dari dia maksud perspektif perempuan. Jadi kayak dari poligami sendiri itu bisa memperbesar kemungkinan diskriminasi gitu antara misalnya 2 perempuan tadi. Yang mungkin kalau misalnya 1 perempuan kan dia bisa fokus tuh, yang laki-laki fokus ke 1 perempuan. Jadi full kan, jadi penuh gitu perhatian ke 1 perempuan. Nah, kalau misalnya tadi poligami itu kan nanti terbagi. Nah, ketika terbagi nggak adil gitu kan. Jadinya ada yang mungkin satunya sering diperhatikan, yang satunya kurang. Nah, ini mungkin jadi bentuk diskriminasi dari poligami. Nah, ini sesuai dengan agama juga. Karena agama kan tadi mensyaratkan keadilan ketika poligami. Kalau misalnya nggak mampu berbuat adil, maka cukup dengan 1 istri atau 1 pasangan saja. Jadi nggak perlu tuh poligami ya. Kalau dari Islamnya sendiri sebenarnya udah setuju dengan peraturan tersebut supaya menghindari diskriminasi tadi. Ya karena kalau kita nggak mampu nih, nggak adil nih, ya berarti kita akan dihukum juga nanti dengan agama gitu ya. Jadi ada apa ya, berlapis gitu. Kalau misalnya mau melakukan, kalian harus mengikuti persyaratan tadi. Kalau nggak mampu melakukan persyaratannya gitu ya, jadi kayak ada pantangannya gitu, maka jangan melakukannya. Aturan yang dibuat oleh manusia. Tapi rahasia ilahi bahwa poligami itu boleh. Tidak boleh kita mengatakan campel kemudian apa? Case close kok kayak gitu. Itu Yang kriminal. menjalani kan manusia ya, Ya, manusia di oke. bumi yang Iya, menjalani, nggak apa-apa. yang menderita Dan nih para menjalani di perempuan. dunia ya. Nah, iya. Menjalani di dunia ya. Nah, iya. Baik, Oke. singkat Kiai Holil sebagai penutup mungkin. Jadi kita jangan salah fokus dalam perdebatan ini. Kita kan perdebatannya apakah orang poligami itu dipidana atau tidak kan Ya. gitu Iya, saja karena iya. dia tidak memberitahu. Iya. Kalau tidak memberitahu menimbulkan penipuan, ya penipuannya lah yang sebenarnya yang dikriminal bukan poligaminya. Jadi bukan poligaminya, ini harus dipisahkan. Yang kedua, pemaknaan kita yang jadi penghalang sahnya nikah.
dalam sahnya nikah ini ada tafsir yang mengatakan sahnya nikah berdasarkan agama itu yang dianggap merusak terhadap maqasidus syariat tadi, tujuan syariah itu yang merusak. Tapi ini akan dianggap legal, dua hal yang berbeda, legal menurut agama sehingga dia pembacaan seperti ini. Ini yang dikritik oleh MUI, bagaimana kita bisa memberikan juknis PP yang lebih pas. Di situ kita ada ranah tadi antara hukum perdata dengan hukum pidana. Di dalam kategori di Islam itu berkenaan dengan keluarga, perbaikan keluarga, adil berkenaan dengan hukum perdata. Tapi ketika dia berat mencuri, menipu, itu yang disebut dengan dengan pidana. Rumusannya Waktu aja, kita habis. ya udah beda deh. Yang menghalangi perkawinan yang sah, bukan itu rumusnya jelas. baik. kok. Iya, jadi mungkin secara agama itu dibolehkan, tapi ketika secara agama dibolehkan, apakah si tadi ya mungkin laki-laki ini menjalankan kewajibannya atau tidak gitu. Kalau misalnya setelah nikah ya mungkin secara agamanya boleh, tapi kalau dia tidak menjalankan kewajibannya itu malah memberatkan atau menyakiti yang perempuannya. Jadi ini maksudnya hukum ini mungkin mengatur kewajiban si laki-lakinya. Kalau misalnya mereka sudah melakukan pernikahan, mereka harus bertanggung jawab atas pernikahan tersebut. Ya, jadi misalnya berlaku adil, ngasih nafkah, terus ngasih perhatian dan sebagainya, itu yang harus dilakukan oleh si laki-laki tadi gitu. Kalau mau melakukan poligami, kalau misalnya nggak mampu, ya jangan sampai melakukannya. Kalau melakukannya nanti kasihan ke perempuannya, nanti melanggar agama juga karena tidak mampu berlaku adil, dan mungkin sekarang negara akan ikut serta untuk menghukum yang laki-lakinya karena tadi bisa melakukan penipuan, itu bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu juga harus diatur ya dalam masalah hukum ini supaya orang itu tidak semena-mena melakukan sesuatu tanpa mendapatkan konsekuensi. Menjadi penghalang. Baik, gitu waktu kita loh, sudah itu. habis. Mas Beto? Satu detik. Jadi itu artinya Saya poligami sebenarnya ilegal. ingin melindungi wanita. Dalam isu-isu terkini, setiap ada orang selingkuh, itu pasti yang disalahkan adalah perempuan, pelakor. Tidak pernah lakinya, suaminya disalahkan. Ini kan wanita kenapa pada dia nggak membela dia? Baik. Yang kita tunggu, Ya. benar kata MUI dan juga dari Komnas, ini juknisnya harus jelas. Betul. Ya, harus rigid Sehingga gitu. tidak ada multitafsir begitu ya, Pi? Ya, Betul sekali. iya. Baik, demikian dua sisi pada malam hari ini. Satu jam ini tidak Kurang, menjadi kurang. waktu ya, waktu Ya. yang sangat singkat. Seharian kayaknya, Ho. Betul, pembahasan soal poligami, nikah siri, perzinahan, kumpul kebo ini adalah pembahasan yang cukup panjang. Tapi kita harus akhiri Ya. di sini. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Arif Fadil. Pamit undur diri. Tri. Iya, jadi rumit sekali ya peraturan seperti ini untuk mengatur dua orang manusia lah ya, pasangan antara yang laki dan perempuan itu memang banyak peraturannya. Bagaimana supaya dua orang ini tuh tidak saling merugikan gitu. Misalnya laki merugikan perempuannya atau perempuan dirugikan oleh laki-lakinya. Ya jadi masih harus dibicarakan kayak gini. Harus dilihat nih bagaimana batas-batas dalam mengaturnya. Jangan sampai terlalu mengatur sampai terlalu ketat sehingga orang tuh jadi kesulitan, atau mungkin terlalu longgar sehingga orang semena-mena melakukan kejahatan ataupun perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, maksudnya kayak diskusi lah tentang masalah nikah siri dan poligami. Nah untuk kalian yang ingin mengetahui sumber beritanya yang sudah saya cantumkan di deskripsi video, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.